Sahabat-sahabat pengacara Bandung dimanapun kita berada, salam sehat, salam sejahtera nih di tengah corona yang semakin parah begitu ya. Salah satu dampak terbesar daripada corona hari ini adalah ekonomi. Ekonomi berdampak kepada segala hal, termasuk diantaranya psikologi kita, hubungan kita dalam masyarakat, khususnya juga hubungan keluarga. Belakangan begitu banyak pertanyaan masuk kepada akun pengacara Bandung. Di antaranya menanyakan begini, Bang, apakah karena masalah ekonomi sekarang saya bisa cerai dengan pasangan saya, istri maupun suami? Ini kemudian menjadi isu yang sangat menarik. Simple sih, namun kemudian rasa-rasanya ini perlu dibahas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengenai perkawinan, Pasal 39 dikatakan begini, perceraian hanya dapat terjadi jika itu dilakukan di dalam sidang persidangan, harus lewat pengadilan, kurang lebih begitu. Artinya kalau Anda ingin meninggalkan pasangan Anda karena kesulitan ekonomi, meninggalkan begitu saja terus bikin surat pernyataan atau talak begitu saja, tidak boleh di dalam negara ini. Itu menurut undang-undang perkawinan. Lalu apa cukup di situ saja? Tidak. Ayat selanjutnya di pasal 39 mengatakan begini, bahwa seandainya pun Anda menggugat pasangan Anda untuk cerai, itu akan dikabulkan jika ternyata di dalam hubungan itu tidak dapat dirukunkan kembali, tidak ada lagi kerukunan, kurang lebih begitu. Nah, itu yang menjadi masalah. Lalu ini juga menjadi multitafsir. Yang dimaksud dengan tidak dapat dirukunkan kembali itu seperti apa sih? Maka PP 9 tahun 75 membuat secara limitatif hal-hal apa saja yang bisa dijadikan alasan untuk menjadikan kita cerai dengan pasangan kita. Di pasal 19 PP 9 tahun 75 dikatakan ada 6 alasan di situ. Pertama adalah jika salah satu pasangan di antara kita itu zina, pemabuk, penjudi, dan penyakit yang sukar disembuhkan lainnya begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika pasangan Anda atau kita meninggalkan pasangan kita selama 2 tahun berturut-turut atau lebih. Yang ketiga, kalau salah satu di antara pasangan itu mendapatkan hukuman penjara paling lama itu 5 tahun atau lebih. Yang keempat, adanya KDRT, kekerasan fisik. KDRT kan berbagai macam ya, termasuk juga verbal, tapi di dalam PP itu dikatakan adalah kekerasan fisik. Lalu, selanjutnya adalah yang kelima, kalau ada cacat mental. Lalu, selanjutnya adalah yang kelima, kalau ada cacat mental, penyakit mental atau cacat yang dianggap tidak mampu lagi menjalankan dalam kewajiban sebagai suami atau istri. Dan yang terakhir, yang keenam adalah terjadinya percecokan atau perselisihan secara terus-menerus dengan pasangan kita. Nah, kemudian ternyata ada di kompilasi hukum Islam hal ini ditambahkan. Sebenarnya pasal 116 kompilasi hukum Islam yang berlaku untuk agama Islam ditambahkan 2 hal. Yaitu yang pertama, kalau melanggar taklid taklak, begitu kira-kira. Yang selanjutnya, kalau Anda murtad, kalau Anda berpindah agama, maka Anda juga bisa menjadikan itu alasan. Itu di dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di dalam pengadilan Islam di antara orang-orang Islam. Jadi kita kembali ke masalah yang pokok tadi. Jadi jika masalah ekonomi saja yang terjadi, artinya penghasilan pasangan Anda menjadi rendah atau tidak ada, apa itu menjadi alasan, bisa menjadi alasan? Tentu tidak secara langsung. Tapi kalau itu kemudian karena ekonomi itu menjadikan adanya perselisihan, percecokan secara terus-menerus, bisa. Atau karena ekonomi itu kemudian dia menjadi penjudi, pemadat, misalkan begitu, atau kemudian dia KDRT, bisa. Tapi kalau karena dia kekurangan pendapatan kemudian, jangan pernah Anda menggugat gugatan perceraian terhadap pasangan Anda. Jangan pernah melakukan itu. Itu hal yang memalukan. Jadi, soal bagaimana kemudian gugatan ke pengadilan, ya tentu itu kita akan bahas di season berikutnya. Jadi, untuk sementara begitu rekan-rekan semua, sahabat semua, salam sejahtera dari kami tim pengacara Bandung. Selamat malam.